teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Samsiri YouTube channel. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat selalu dan senantiasa diberikan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman cara menggunakan osilator yang bernama William Persen Range. Ini ya, osilatornya berada di sini ya. Cara penggunaannya kita klik di sini ya. Kita klik 2 kali maka dia akan muncul di sini. Setelah dia muncul, ini ada parameternya 14. Ini semuanya kita menggunakan yang default aja ya. Default itu maksudnya yang bawaan. Lalu kita oke. Setelah kita oke, maka dia akan muncul di sini. Saya selalu menggunakan osilator itu 2. Jadi saya kenapa selalu menggunakan 2 osilator? Itu adalah untuk lebih meyakinkan lagi bahwa ada suatu alat untuk kita bisa konfirmasi. Jadi kalau menggunakan osilator itu teman-teman sebaiknya kita menggunakan 2, jangan menggunakan tunggal. Karena kalau tunggal kadang ya dia tidak ada satu alat untuk konfirmasi. Jadi kalau udah ada 2 itu artinya persentasi post break-nya itu lebih rendah. Kalau sudah ada 2 atau 3 terkonfirmasi. Malah di sini saya menggunakan 3. Satu yaitu kita setting dulu ini Bollinger Band. Jadi seperti biasa lah, nggak usah saya jelaskan lagi. Kalau mau tahu Bollinger Band gimana cara settingnya, lihat video saya sebelumnya. Di sana sudah ada saya ajarkan. Dan kali ini videonya saya hanya ingin menjelaskan tentang ini aja, William Persen Range ini. Jadi di osilator William ini juga terdapat levelnya 20. Yang di atas ini ya, di bawah ini 80. Jadi kebalikan daripada stokastik. Kalau stokastik biasa 80 di atas, 20 di bawah. Ya ini sebetulnya sama, ini karena min ya, min 20, bawah juga min 80. Jadi cara membacanya adalah jika garis-garis William Persen ini ya masuk ke daerah 20 ini, itu kita kategorikan market overbought atau sudah jenuh beli. Kalau dia berada di bawah, itu kita kategorikan market sudah overshot atau jenuh jual. Tapi teman-teman semua jangan salah paham. Kalau tren lagi kuat naik, itu pasti William Persennya ini pasti berada di atas overbought-nya. Jangan langsung kita kalau melihat ini udah masuk daerah overbought lalu kita hajar lot. Itu sudah salah. Sudah itu kita juga harus lihat overbought-nya itu sudah di level mana. Karena di sini juga berpengaruh dengan time frame. Time frame ada mulai dari 1 menit, 5 menit, 15, 30, 1 jam, 4 jam, dan daily, weekly, monthly. Tergantung kita menempatkan ini time frame-nya di mana. Kalau kita ingin melihat time frame lebih besar, umpamanya di D1. Ini D1 ya. Kalau D1 kita lihat ini belum overbought ini. Kalau kita lihat, dia baru ingin mengarahkan ke atas. Di sini boleh kita mengasumsi sementara bahwa ini trennya masih kuat. Trennya masih kuat untuk naik gitu loh. Tren masih kuat untuk naik. Ini saya menghapus auto trade-nya ya. Karena ini menggunakan MT5 ya teman-teman. Ini adalah pair-nya gold emas. Jadi time frame ini sangat berfungsi dengan overbought atau oversold ini ya. Jadi tergantung kita melihat di time frame mana dia. Market ini udah jenuh. Kalau kita melihat di time frame yang lebih besar gitu ya, di W1 yaitu weekly kan, satu candle ini 1 minggu ya. Kalau dilihat dari sini bisa aja ini baru mulai gitu, baru mulai mau naik. Sedang kalau kita lihat di time frame yang kecil umpama di H4 ya, H4 memang dia udah masuk daerah jenuh atau H1. Jadi cara entry-nya ya teman-teman, kita menggunakan H1. Kita lihat di sini. Makanya saya paling suka menggunakan MACD. Karena MACD ini adalah kalau sudah memotong ke atas garisnya ini, itu kecenderungannya naik. Apalagi di sini sudah mulai ada histogram. Dan di sini kita bisa kombinasikan. Jadi jika kita ingin buy, posisinya buy, carilah persen William ini udah berada di bawah. Carilah persen William ini sudah berada di bawah. Ya ini ya. Nah ini. Kita harus cari begitu. Ini sudah di bawah, ini tandanya sudah oversold begini. Lalu setelah dia keluar dari garis 80-nya ini, lalu kita lihat lagi konfirmasinya di sini Bollinger Band. Apakah Bollinger Band-nya harga udah memotong ke garis middle?
Nah, di sini satu konfirmasi lagi. Jadi ini trading ya super simple. Kita hanya menggunakan Bollinger gitu ya. Nah, di sini harga juga sudah mulai memotong garis middle. Berarti sudah kita mendapat dua konfirmasi. Dan di sini kita juga mendapat satu konfirmasi lagi ya. Nah, di sini harga juga sudah memotong. Ini ya, garis biru ini telah memotong ke atas. Dan sini sudah mulai ada histogram. Dan sini garis persen William di sini sudah mulai naik kan, sudah keluar dari kandangnya ini. Nah, disinilah setupnya kita buy. Bagaimana kalau kita sell ya teman-teman? Sama aja ya. Kalau kita sell, kita lihat kebalikannya. Nah, mari kita cari ya. Nah, ini ada mungkin di sini ya. Ini kita cari ada pola sell. Kita cari pola sell ya teman-teman ya, yang mudah ya, kayak beginilah ya. Ini juga kalau kita lihat persen William ini, dia sudah mulai berada di daerah overbought. Sudah memulai di daerah overbought di sini ya. Lalu kita lihat lagi di sini Bollinger Band, harga juga sudah memotong ke grafik ini, sudah memotong ke daerah middle band. Di sinilah kita set up untuk sell ya teman-teman ya. Ini ya. Lalu kita lihat lagi di sini juga ya, MACD. Dan sebetulnya kalau kita lihat di Williamnya, di sini dia sudah mulai ancang-ancang ya, keluar dari kandangnya. Nah, di sini artinya dia sudah menganggap daerah ini sudah nggak kuat lagi untuk naik. Di sini dia sudah keluar dari kandangnya. Jadi di sini juga terdapat 3 konfirmasi ya teman-teman untuk sell. 1, 2, 3. Mungkin itu saja ya teman-teman penjelasan saya tentang pemakaian osilator William persen ini ya. Jadi sangat simpel, sangat sederhana. Semoga osilator ini bisa membantu teman-teman trading lebih bisa profit lagi. Cukup sekian dulu ya penjelasan saya tentang cara pemakaian osilator ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaatnya. Dan jangan lupa ya di subscribe channel-channel video saya. Terima kasih.